Halo Shen, welcome back di Vaitak Jerman. So teman-teman, sekarang aku lagi ada di depan kantor Ausländerbehörde di tempat tinggal aku. Aku mau mengurus perpanjangan izin tinggal aku untuk lanjutan Ausbildung. Jadi aku ada termin jam setengah 10 dan ini udah 15 menit lagi menuju jam setengah 10. Jadi aku masuk aja dulu ya, nanti videonya aku sambung setelah keluar gimana prosesnya. Jadi ini gedungnya teman-teman. So kita langsung masuk aja ke dalam ya teman-teman, nanti aku sambung. So aku udah kelar guys. Aku udah keluar, dokumen aku semuanya tadi udah diperiksa sama mereka dan semuanya aman sentosa. Aku mau jelasin ke kalian ya. Jadi ini gedungnya gede banget. Tadi ada beberapa orang asing yang ngurus ya izin tinggal juga kayaknya. Tapi harian itu nggak terlalu rame. Jadi aku tadi masuk itu sebentar. Aku beresin dulu dokumen aku ya. Dulu ya. Soalnya ini agak rempong. Aku bawain beberapa dokumen yang sebenarnya nggak mereka minta karena ada satu lembar formulir yang harusnya aku isi tapi aku nggak isi gara-gara hilaf. So, jadi tadi aku itu masuk kan jam 9:15 gitu dan mereka langsung panggil karena kita itu kan udah bikin janji temu ya, kita udah bikin permohonan, kita udah di list, kita udah dapat termin namanya. Jadi kita sudah dikasih tahu waktunya sebenarnya setengah 10, tapi karena sepi, jadi aku tadi begitu datang disuruh nunggu cuma semenit, udah ada loket yang kosong, langsung mereka layanin aku meskipun belum setengah 10 gitu. Jadi ini gedung kantornya guys, itu langsung pegunungan ya di belakangnya yang sudah bersalju karena emang ini kawasannya udah dekat banget ke pegunungan Alpen dan ini di sini lebih dingin sih dari tempat tinggal aku. Dan ini ke sebelah kanan juga dari gedungnya udah langsung pegunungan juga, itu di belakang rumah-rumah ini. Ini lokasinya cuma setengah jam dari tempat tinggal aku tapi suhu dinginnya itu udah beda banget. Dingin, lebih dingin di sini meskipun ini matahari cerah banget tapi ini dingin banget. Ini kota kecil tapi bagus banget. Sudah ada itu gedung apa namanya stand Weihnachtsmarkt, pasar Natal sudah mulai dibuat pasar Natal. Tuh mereka udah pada persiapan untuk ini ngebuat stand mereka masing-masing. Wow, pohon Natalnya gede banget. Wow. So, ini ada gedung Turis Info namanya, dan ada orang juga di dalamnya. Jadi guys, aku belum ketemu tempatnya, jadi aku sambil cari, sambil ceritain aja. Semoga nggak ngeganggu ya buat kalian. Nah, jadi untuk ngurus izin tinggal ini, kita akan selalu lakukan di namanya kantor Ausländerbehörde. Kantornya ini adalah yang mencakup wilayah tempat tinggal kita, di mana kita berdomisili. Karena ini sama kayak di Indonesia itu ibaratnya kantor capil. Jadi kan kantornya itu ada banyak ya. Jadi kita harus sesuaikan mana nih yang mengurus wilayah tempat tinggal kita. Nah, itu bisa kita cari di internet. Aku ketemu tempat duduk guys kayak gini. Di sini lumayan gak terlalu berisik. Aku bisa cerita di sini. Oh, tapi ini bangkunya beres. Saking dinginnya nih suhu di sini. Susah cari tempat guys buat ngevlog di luar. Dan perjalanan aku mencari tempat untuk ceritain ke kalian berujung ke lokasi tempat barang-barang antik. Tuh ada tulisannya Antiques. Jadi di sini tuh ada lokasi kayak gini guys, jual barang-barang antik, dan ini barangnya dipajangin di luar aja gitu loh. Ibaratnya kalau ada maling bisa aja tinggal dibawa, nggak dibayar. Oh tapi ada CCTV. Ini langsung di gang gitu ya, di luar gang. Dan itu ada kaca juga tuh, ada kaki aku. So kayaknya aku ceritain di sini karena di sini sepi dan
ini tokonya ada ya, tapi nggak ada yang jaga sih kayaknya. Nggak tahu, yang jaga kayaknya dia ini kali ya. Dia nih kayaknya yang jaga. Ya, so jadi di sini ada tempat duduk guys, di toko lokasi barang antik ini, dan aku jelasin di sini aja. Mohon maaf ya kalau hidung aku meler-meler karena emang di sini dingin banget. Ini aja berasap nih. Kan. Nah, jadi pertama aku jelasin dulu yang case aku ya. Kalau kalian udah pernah nonton video aku yang ini, sebenarnya untuk pengurusan izin tinggal Ausbildung ini sudah aku urus mulai dari bulan Juni. Waktu aku masih tinggal di tempat aku BFD. Karena memang aku kan tempat Ausbildung ini atau kontrak Ausbildung ini aku sudah dapatin mulai dari bulan Mei gitu. Jadi aku mulai dari bulan Juni akhir apa Juli awal, aku sudah langsung urus di kantor Ausländer Behörde di tempat aku tinggal waktu masih BFD. So guys, aku udah cabut lagi dari tempat aku yang tadi, karena tadi itu ada perempuan yang datang nyamperin aku dan akhirnya kita jadinya ngobrol. Ramah banget sih sebenarnya ya, baik banget, welcome banget gitu sama orang asing. Tapi kan aku jadi ke distract gitu ya, bikin video. Kita tadi jadinya ngobrol sekitar hampir 7 menitan gitu, dan aku pura-pura bilang aja kalau aku mau ngambil kereta, jadi aku harus pergi, aku bilang gitu. Jadi aku itu udah ngurus sebenarnya di sana, dan sebenarnya harusnya bisa selesai di kantor Ausländer Behörde yang di tempat tinggal aku BFD doang. Tapi permasalahannya waktu itu mereka nggak beresin, jadi makanya nggak kelar gitu. Sekarang aku udah di stasiun sambil nunggu kereta. Jadi aku jelasin di sini. Nah, jadi kemarin itu kan udah di bulan Agustus tanggal 28. Belum dapat juga nih aku balasan dari kantor Ausländer Behörde-nya yang ngurus yang punya aku. Gimana kelanjutan izin tinggal aku untuk Ausbildung ini? Apakah aku udah dapat izin atau belum? Nah, di tanggal 29-nya kita datang ke kantornya langsung tanpa termin, tanpa ada janji temu, dan kita ditolak mentah-mentah. Akhirnya si Om lah yang marah-marah ke bagian resepsionisnya, tapi resepsionisnya nggak bisa berbuat apa-apa dan bilang supaya kita itu email aja ke bagian atasan kepala departemen yang ngurusin untuk ini ya, izin tinggal orang asing kayak gini. Di email lah sama si Om waktu itu ke atasannya, langsung dikasih tahu bahwa orang yang ngurusin aku gitu, karena di sini itu biasanya kita ngurus kayak gini itu ada langsung satu orang yang proses punya kita. Nah, jadi dikasih tahu bahwa kita udah coba usaha email dia, telepon dia, tapi nggak ada balasan. Nah, jadi akhirnya dapatlah balasan waktu itu dari orang yang ngurusin punya aku, dan ya dibalas kalau dia udah urus itu Fiction Bescheinigung aku, dan katanya keretanya udah datang guys. Aku naik dulu ke kereta ya. Guys, nggak apa-apa, aku sambung di ini aja, di kereta aja. Soalnya nanti kalau di rumah pasti udah ada kerjaan lain gitu kan. Nah, jadi akhirnya tanggal 29 kita datang ke situ, kita email, dan dibalas lah sama yang ngurusin punya aku itu gitu. Dan akhirnya dia email bahwa Fiction Bescheinigung aku itu udah dikirim sama dia, tapi dikirimnya itu ternyata baru sehari sebelumnya gitu. Dan akhirnya tanggal 30 nyampe lah itu si kartu Fiction Bescheinigungnya itu di alamat aku. Bulan Agustus itu sampai tanggal 31 ya, dan Ausbildung aku itu mulainya 1 September. Jadi akhirnya ya udah dapat lah itu kan kartu Fiction Bescheinigungnya, tapi belum dapat izin untuk mulai Ausbildungnya. Jadi cuma untuk tinggal doang. Karena untuk kita itu mulai Ausbildung itu kita harus dapat izin dari kantor Bundesagentur für Arbeit namanya. Nah, jadi itu kayak butuh proses. Ini kayaknya orang yang ngurusin punya aku ini lama gitu loh ngurusnya. Dia itu nggak langsung proses. Padahal aku udah dari bulan Juni akhir apa awal Juli gitu ya. Aku udah kirim semua dokumen yang sudah aku lengkapi gitu. Jadi kan waktu aku minta permohonan untuk ngajuin izin Ausbildung itu, nah mereka itu waktu itu kirim lah ke aku dokumen-dokumen yang aku harus penuhin. Apa-apa aja itu dokumennya ada di video yang ini. Kalau kalian pengen tahu silahkan ditonton. Nah, itu semuanya udah aku penuhin gitu. Jadi artinya kesalahan tidak ada di aku gitu kan. Nah, udah habis itu udah aman lah, yang penting udah ada izin tinggal. Ya udah aku mulai aja Ausbildung aku tanpa ada izin untuk mulai Ausbildungnya. Dan gak lama kemudian, beberapa hari kemudian aku udah pindah lah ya kan di tempat tinggal aku yang sekarang, dan itu Fiction Bescheinigung yang baru datang lagi dengan izin untuk memulai Ausbildung. Jadi artinya sudah aman, tapi Fiction Bescheinigung ini teman-teman berlakunya hanya 3 bulan biasanya ya.
Dan ini biasanya kita dikasih kalau kita itu belum bisa mendapatkan kartu, entah itu karena masalah waktu atau karena memang masalah pengurusan. Itu setiap kantor itu beda-beda teman-teman, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang cuma cukup lewat email ngurusnya, kita nggak perlu datang tuh. Pokoknya ini macam-macam, cuma setiap orang itu wajib melakukan permohonan gitu. Jadi prosesnya gimana? Gini, contohnya sekarang nih ya, kita sedang au pair atau sedang BFD, dan kita itu udah ancang-ancang nih 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ini akan kelar programnya. Artinya kita itu mau ganti ke program lain. Yang paling pertama itu ya wajib kita itu harus dapat kontrak dulu gitu untuk mulai program yang baru itu. Kontraknya dari mana? Ya dari tempat kita melakukan program itu, tempat yang baru gitu kan. Nah kita udah lamar, kita dapat kontrak, terus kita itu ajuinlah ke kantor si Ausländer Behördenya tadi itu dengan lewat email, dengan lewat online, itu macam-macam. Intinya kita cari tahu sendiri aja apakah untuk minta terminnya itu harus lewat email atau lewat telepon atau lewat online gitu, langsung isi termin online. Kita harus cari di internet masing-masing di mana tempat kita sedang tinggal ya, bukan di mana tempat kita akan pindah. Jadi di mana kita saat ini sedang tinggal, di situ kita apply-nya. Paling bagus itu jauh-jauh bulan, tapi kalau misalnya pun 1 bulan sebelumnya itu juga nggak apa-apa. Yang pasti itu ingat, ini tuh butuh waktu untuk prosesnya. Jadi ya kalau mepet takutnya nggak terkejar gitu kan. Tapi ada juga sih yang terkejar, jadi emang nasib-nasiban gitu loh teman-teman. Nah udah kita minta terminnya, kita tinggal kasih tahu aja, saat ini saya sedang ikut program contohnya au pair dan saya ingin lanjut BFD. Kita kasih tahu aja, saya ingin mengajukan permohonan izin tinggal untuk mengikuti program BFD. Misalnya ya, kalau dari au pair ke BFD atau dari au pair ke Ausbildung, ini terserah, pokoknya apapun yang mau kita ikutin, kita kasih tahu aja sama mereka. Mereka udah ngerti gitu. Nah nanti mereka bakalan kasih tahu ke kita nih dokumen apa yang kita butuhin untuk kita isi untuk mengapply itu izin tinggal. Nah, nanti mereka kirimlah itu dokumen ke kita, atau ada yang harus download sendiri. Jadi ini macam-macam, itu kita penuhin dan kita kasih ke mereka. Bisa dikirim lewat email, di scan, bisa dikirim lewat pos. Waktu itu case aku, waktu di tempat BFD, ya mereka mintanya kirim lewat email dan mereka akan kasih janji temu katanya untuk nanti aku datang. Tapi sampai akhirnya aku pindah, mereka nggak kasih itu janji temu. Nah dari sana kan aku dapatnya Fiktionsbescheinigung. Jadi artinya kalau kita dari tempat kita yang sebelum pindah itu dapatnya cuma Fiktionsbescheinigung, kita itu harus mengajukan lagi permohonan tinggal di tempat yang baru. Jadi ini kembali lagi kita ikutin aja apa yang disampaikan sama si kantor Ausländer Behörde di mana yang kita sudah apply. Nah, kayak waktu itu kan mereka cuma kasih dan mereka nggak ada bilang apa-apa. Nah di kantor yang sekarang aku tadi datangin, bulan lalu aku email kalau aku itu udah dapat Fiktionsbescheinigung dan itu berlakunya cuma sampai November, aku bilang gitu. Nah jadi akhirnya mereka kasihlah termin yang sekarang dan mereka minta aku ngisi formulir lagi yang dari mereka. Nah formulirnya itulah yang tadi aku kasih ke mereka, dan aku bilang tadi kan ada satu form yang aku nggak isi karena itu butuh tanda tangan dari sekolah Ausbildung, dari tempat kerja Ausbildung, dari kalau kita misalnya sewa tempat tinggal, kita itu dibutuhkan juga tanda tangan dari orang yang menyewakan tempat tinggalnya ke kita gitu kan. Sementara kan aku nggak nyewa, dan butuh juga tanda tangan dari kantor asuransi gitu. Jadi di satu kertas itu campur-campur gitu loh. Dan aku kemarin itu nggak beresin gitu. Jadi tadi aku bilang sorry, yang ini kertas formulirnya aku nggak isi gara-gara aku nggak ngerti, aku bilang gitu. Dan akhirnya ya udah nggak apa-apa sama mereka, tapi aku bawa kontrak aku bawa kartu asuransi aku, semuanya aku bawa, jadi bisa tinggal dicek sama mereka kalau semuanya itu ada gitu. Dan tadi nggak masalah sih. Ingat, setiap kantor beda-beda ya, tergantung pengurusnya gimana mereka baiknya, gimana mereka ramahnya. Saat kita mengurus kayak gini itu, kita itu harus tahu, pokoknya yang paling wajib itu adalah yang kita dapatin kartu izin tinggal yang dalam jangka panjang. Jadi contohnya kayak Ausbildung itu kan 3 tahun. Nanti aku itu bakalan dapat kartu yang berlakunya 3 tahun biasanya ya, selama masa kontrak dia berlakunya. Selama itu belum kita dapat, kita itu harus terus melakukan perpanjangan, karena kita itu harus selalu punya izin tinggal yang aktual, artinya yang aktif, yang tidak kadaluarsa. Sebelum kita bisa
mengajukan permohonan ke kantor si Ausländerbehörde itu, kita harus terlebih dahulu terdaftar di Rathaus namanya, yaitu kayak kantor desa. Jadi saat kita pindah, kita itu harus selalu lapor diri atau mendaftar ke kantor desa di mana kita tinggal, yang mengurusin tempat tinggal kita. Jadi kalau kita belum terdaftar di situ, kita nggak bakalan diterima di kantor Ausländerbehörde-nya itu, gitu loh teman-teman. Jadi ini yang paling wajib untuk yang baru datang dari Indo pun, begitu datang ke sini, wajib harus langsung lapor diri ke kantor desa atau yang disebut Rathaus itu tadi teman-teman. Jadi menurut aku itu sih video pentingnya mengenai pengurusan izin tinggal ini. Setiap orang itu prosesnya beda-beda, tapi yang paling utama itu adalah ingat, kita mau bagaimanapun ceritanya, mau apply apapun itu, kita harus mengajukan permohonan izin tinggal untuk melakukan itu program. Jadi izin tinggal sekaligus izin melakukan itu program itu langsung include satu step gitu, satu proses. Jadi kita dapat izin tinggalnya dan kita dapat izin untuk melakukan itu programnya, itu biasanya berbarengan. Itu yang harus kita lakukan sebelum kita memulai itu program. Jadi kalau kontraknya misalnya mulainya 1 September, sebelum ini tanggal kontrak mulai, kita udah harus tuh apply izin tinggalnya dan udah harus dapat izinnya untuk memulai itu program. Bentuknya itu kalau nggak izin tinggal bentuk Fiction Bescheinigung yang bentuk kertas, atau izin yang bentuk langsung kartu gitu teman-teman. Jadi harus ada antara kedua ini, itu yang sebenarnya ya yang berlaku. Kalau nggak ada antara kedua ini, itu artinya kita nggak punya izin tinggal di sini. Ada yang biasanya cukup ngasih surat bentuk email, yang minimal kalau kita itu butuh bukti gitu kan bahwa kita ada izin tinggal di sini, ya kita tinggal kasih tunjuk itu email bahwa semuanya ini sedang diproses. Dan ini artinya kesalahan dari si kantor, bukan kesalahan dari kita. Gitu dia teman-teman. Oke, aku rasa kayak gitu dulu penjelasannya kali ini. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan di komentar, dan kalau misalnya aku ngerasa perlu lebih lanjut lagi dijelasin, nanti aku jelasin lagi di video lainnya teman-teman. Semoga ini membantu. Thank you, dadah.